Kelompok 1 yaitu studi kelayakan bisnis adalah analisis mendalam sebelum usaha dijalankan untuk menilai potensi keberhasilan, mengidentifikasi resiko, dan menarik minat investor agar tidak mengalami kerugian. Studi ini menguji sebuah ide bisnis yang ideal, unik, realistis, dan dibutuhkan pasar untuk meminimalisasikan kegagalan. Ada 6 aspek utama yang wajib dianalisis, yaitu yang pertama aspek pasar, yaitu seperti permintaan, target konsumen, dan persaingan. Yang kedua itu aspek pemasaran, seperti strategi promosi dan distribusi. Yang ketiga aspek keuangan, seperti analisis biaya, modal, dan produksi keuntungan. Aspek operasional, seperti proses produksi dan teknologi. Kelima, aspek manajemen, pengelolaan dan sumber daya manusia. Dan yang terakhir itu aspek hukum, legalitas, dan perizinan usaha. Kelompok 2 yaitu analisis pasar dan strategi pemasaran, merupakan komponen krusial dalam studi kelayakan bisnis untuk memahami tren, mengukur permintaan, mengantisipasi perubahan, serta membangun keunggulan kompetitif di tengah persaingan ketat dan era digitalisasi. Secara definisi, pasar merupakan titik temu penawar dan penawaran sekaligus himpunan pembeli nyata serta potensial yang memiliki minat, pendapatan, dan akses. Pasar ini dikelompokkan menjadi pasar konsumen, pasar industri, pasar penjualan, dan pasar permintaan. Sementara itu, pemasaran adalah sistem kegiatan bisnis yang bertujuan mengidentifikasi, merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan produk guna memenuhi kebutuhan konsumen serta mencapai tujuan organisasi. Kelompok 3, keberhasilan suatu bisnis sangat bergantung pada pengelolaan aspek teknik dan legalitas hukum yang terintegrasi secara menyeluruh. Dari dimensi teknik, perencanaan desain produk yang baik menjadi daya tarik utama bagi konsumen sekaligus menentukan efisiensi biaya, kemudahan penggunaan, serta kelancaran proses produksi dan distribusi. Aktivitas operasional ini didukung oleh proses produksi yang tepat untuk menciptakan atau menambah nilai guna barang dan jasa menggunakan kombinasi input utama seperti lahan dan tenaga kerja, serta input modifikasi berupa modal dan manajemen. Selain itu, pemilihan lokasi pabrik dan tata letak ruang harus dipertimbangkan secara analisis dan memperhatikan variabel kedekatan pasar, aksibilitas bahan baku, ketersediaan infrastruktur, serta biaya tenaga kerja. Efisiensi produk tersebut kemudian dioptimalkan melalui pemilihan alat dan teknologi yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomis, ketersediaan suku cadang, pemasokan, serta umur ekonomis guna meminimalisir pemborosan bahan baku. Kelompok 4, studi kelayakan bisnis secara sistematis mengevaluasi ide usaha untuk menilai proses jangka pendek, panjang resiko, dan pengembalian investasi. Menurut Brigham dan Huston, keuangan adalah bidang alokasi aset dan kewajiban dalam kondisi tidak pasti serta pengendalian risiko. Dalam studi kelayakan bisnis, aspek finansial bertujuan menganalisis sumber dana, biaya investasi, modal kerja, laju pengembalian, serta proyeksi laba rugi, arus kas, dan neraca berdasarkan umur ekonomis usaha. Sementara itu, aspek organisasi secara statistik merupakan wadah kerja sama dan secara dinamis merupakan prosesnya. Organisasi formal klasik memiliki struktur yang direncanakan tegas di bawah kepemimpinannya.
Lanjut di kelompok 5, aspek sosial dan ekonomi merupakan dua elemen yang saling terhubung dan memiliki peran krusial dalam pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Aspek sosial berfokus pada hubungan interaksi, budaya, pendidikan, dan kesehatan masyarakat, sementara aspek ekonomi berasal dari bahasa Yunani oikos yaitu keluarga atau rumah tangga, dan nomos yaitu aturan, yang berarti manajemen rumah tangga. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonomi dipahami sebagai ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, pemakaian barang, serta kekayaan. Setiap usaha yang dijalankan pasti membawa dampak bagi lingkungan sekitar. Dampak positifnya meliputi peningkatan pendapatan masyarakat dan kontribusi bagi keuangan pemerintah, serta menyediakan sarana prasarana publik seperti jalan, jembatan, dan listrik. Sebaliknya, dampak negatif yang perlu diwaspadai adalah terjadinya perubahan demografi, penggeseran budaya, gangguan kesehatan, serta perubahan gaya hidup dan adat istiadat setempat. Kita lanjut di kelompok terakhir. Dalam era bisnis modern, kelayakan suatu usaha tidak lagi hanya diukur dari keuntungan finansial semata, melainkan juga dari dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Aspek lingkungan dalam studi kelayakan bisnis merupakan analisis komprehensif mengenai dampak yang timbul oleh aktivitas usaha tersebut. Terhadap kondisi fisik, biologis, sosial, dan budaya di sekitar lokasi operasional. Fokus utama dari analisis ini meliputi pengendalian perencanaan, pencegahan kerusakan tanah, perendaman kebisingan, serta pengelolaan perubahan sosial masyarakat. Saat ini, kepedulian terhadap lingkungan telah bertransformasi menjadi kebutuhan utama dan pilar strategi perusahaan, bukan sekadar pelengkap dokumen. Perusahaan yang mengabaikan aspek ini beresiko menghadapi penolakan dari masyarakat, sanksi hukum, denda administrasi maupun pidana, kerusakan ekonomis, hingga penghentian operasi. Sebaliknya, pengelolaan lingkungan yang baik akan membangun kepercayaan publik, loyalitas konsumen, meningkatkan citra, serta menjamin keberlangsungan usaha jangka panjang.